Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. وقال رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تصاوير. قال الحبيب عدروس بن عمر البيت هو القلب والكلب هو الهوى والصورة هي الدنيا، أي لا تدخل الملائكة قلبا فيه هوى أو دنيا، يعني ملائكة الأزرار المعارف والأنوار والنفحات، وهذا بلسان أهل الإشارة. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ketika mengomentari hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw tasawir, para malaikat Allah tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya itu ada anjing dan patung-patung, gambar-gambar. Kalau Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, rumah yang dimaksud di situ adalah hati. Sedangkan anjing itu yang dimaksud adalah hawa nafsu. Sedangkan gambar atau patung yang dimaksud adalah dunia. Artinya malaikat tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada hawa nafsu, keduniawian. Ya, malaikat di sini maksudnya apa? Malaikat di situ adalah rahasia-rahasia Allah, ma'rifatullah, cahaya-cahaya Allah dan anugerah-anugerah Allah. Itulah yang dimaksud dengan malaikat Allah. Dan pengertian semacam ini adalah lisan ahli isyarah dengan lisannya wali Allah Subhanahu wa taala. Begini. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahwasanya malaikat Allah itu tidak mau masuk di rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan gambar. Ada anjing dan secara mantuk, ya, secara literal, makna secara zahirnya adalah malaikat ini nggak mau masuk kalau di rumah itu satu ada anjing, kedua ada gambar atau patung. Apa yang dimaksud patung di sini atau gambar di sini? Apa gambarnya orang-orang soleh atau gambar foto kamu atau bagaimana? Di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak semua gambar. Ya, tetapi Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, itu berpendapat yang dimaksud gambar di situ gambar yang satu. Laha dhillun, ada bayangannya, gambar yang ada bayangannya. Itu gambar ada bayangannya nggak ada. Itu foto, bukan gambar. Ya, bukan gambar. Jadi sesuatu yang berbayang, misalnya ini berbayang, itu ada bayangannya. Nah, ini nggak boleh. Kalau misalnya ini gambar binatang atau manusia, nggak boleh. Paham? Artinya patung. Artinya apa? Patung. Yang kedua, yang memiliki ruh dan jisim. Yang memiliki ruh dan jisim. Jadi gambar yang ada ruhnya itu nggak boleh. Manusia, binatang, ini haram. Paham?
ada gambar binatang misalnya, lukisan, atau manusia juga nggak boleh. Paham? Dengerin baik-baik, nanti dipotong ini video saya. Gambar yang ada selain gambar itu, yaitu yang nggak ada nyawanya, nggak ada ruhnya, seperti apa? Pohon, pemandangan, gunung, bukit, laut, itu hukumnya sepakat para ulama menghukumi boleh. Tetapi ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya boleh gambar yang ada ruhnya, baik itu manusia atau binatang, tetapi yang sekiranya itu terpotong-potong, tidak bernyawa, separuh badan, itu kan nggak bernyawa. Paham ya? Gambarnya Reno misalnya, tetapi nggak ada kepalanya, badannya saja dipajang, apa boleh? Boleh itu. Ya. Paham ya? Reno dilukis seutuhnya, ini hukumnya haram. Kalau Reno digambar, misalnya gambar tangannya Reno saja, boleh, kan nggak mungkin hidup. Paham ya? Atau Reno gambar badannya saja, boleh. Atau Reno gambar separuh sampai kepala sampai sepusar saja, boleh. Paham ya? Itu nggak boleh seutuhnya menggambar itu. Paham? Ada yang mengatakan nggak ada masalah kalau foto. Itu foto kan? Itu foto. Maksudnya bagaimana? Man sawwara suratan udhiba lahu yaumal qiyamah hatta yanfa'u fihi ar-ruh wa laysa binafihi ruh atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang dia melukis satu lukisan, maka dia akan diadab di hari kiamat dan dia disuruh meniup ruhnya, padahal dia tidak bisa meniup ruh, disuruh ngidupin itu. Ini maksudnya gambar yang lainnya begitu. Kalau foto itu bukan gambar, tapi ini adalah satu cuplikan, satu apa namanya, duplikat. Bukan hal yang baru, tapi memang ya itu cahaya, kayak misalnya kamu bercermin, kelihatan Mansur dari sini, Mansur, semuanya kelihatan Reno misalnya. Oh nggak boleh, itu haram. Bukan, ini satu gambar, satu pantulan begitu. Itu dibolehkan. Foto di kalender, foto habaib, foto ulama, boleh. Paham ya? Boleh. Tetapi kalau mereka ini ya, Salafi Wahabi itu mutlak haram hukumnya. Mutlak haram. Tapi selfie-selfian, foto-fotoan, di-share fotonya, katanya haram, tapi selfie-selfian, di-share fotonya, dipajang-pajang, bikin pamphlet, ya kan? Ikutilah pelatihan ruqyah syar'iyyah, ada fotonya, kan begitu. Katanya haram, ya kan? Tapi masalah duit halal. Dasmu kan begitu. Paham ya? Tuh, angel. Enggak boleh pajang foto, hukumnya haram. Haram. Ya. Tapi selfie-selfian dia kan begitu, dipajang di media sosial. Ya kan, bahkan seutuhnya itu barang-barang. Wow. Tauhid kan begitu. Ya. Kita basmi kesyirikan, TBC, tahayul, ya kan, bid'ah dan khurafat kan. TBC. Begitu. Paham ya? Ini
Jadi ulama saja berbeda pendapat, kita mengikuti ulama yang memperbolehkan sudah. Kalau kamu ngikutin ulama yang mengharamkan ya silakan, kan begitu. Silakan, kami mengikuti ulama yang membolehkan. Jangan banyak cangkem kamu gitu. Jangan banyak omong sudah, jangan dipaksakan. Ini ikhtilaf bainal ummah rahmah. Perbedaan di antara ulama itu adalah rahmat. Loh, ini masalah cabang kok, bukan masalah usul, bukan masalah akidah. Bukan masalah akidah. Mengingkari perbedaan pendapat ulama dalam masalah cabang itu adalah dilarang. Itu dilarang. Gak boleh gitu loh. Kamu mengingkarinya itu haram. Oh, itu ada perbedaan ulama kok diingkari gitu loh. Terserah. Mau pakai kunut, mau tidak pakai kunut, ya terserah kamu gitu loh. Mau ikut yang mana gitu. Terserah. Yang penting itu ada sandaran pendapat ulamanya. Dan ulama itu beristidlal dengan Al-Quran dan hadis. Kamu kira kita nggak beristidlal dengan Al-Quran dan hadis? Begitu. Ada hadis ini yang jarang dipahami. Dengarkan baik-baik. Ketika ada sahabat Ubaidillah bin Abdullah mengunjungi Tolha al-Abzari, kemudian Ubaidillah ini nggak mau masuk. Kenapa? Karena tirainya itu ada gambarnya. Kata Tolha, loh, saya pernah mendengar Nabi mengatakan gambar itu haram illa raqman ala thawb, illa raqman fi thawb, illa raqman fi thawb, atau kama qala sallallahu, kecuali gambaran di dalam baju, gambaran pada baju. Makanya ulama membolehkan gambaran apapun itu, boneka, apa binatang atau apa, pada bantal ataupun baju. Itu hadis itu. Dan itu hadis sahih. Dari sinilah ulama berijtihad bahwa segala sesuatu, gambar ini yang tidak dibuat sesuatu yang untuk dikultuskan, nggak apa-apa. Misalnya dibuat hina, tikar, misalnya ada gambar kucing, ya, karpet ada mukanya Reno misalnya, gitu. Nggak ada masalah, gitu ya. Kloset itu misalnya tulisannya welcome, kan begitu, diganti mukanya Reno, nggak ada masalah, kan begitu. Tidak ada masalah. Begitu loh. Kan tidak mengkultuskan Reno, tidak. Gitu. Meskipun Reno itu fotonya di bawah, tapi ada di hati kalian, kan begitu. Ya. Yang penting Reno itu di hati. Reno itu di hati, begitu. Bukan di kaki, tapi di hati. Gitu. Tetapi yang perlu kita ketahui ini pemahaman dari Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, bahwasanya rumah yang tidak akan dimasuki malaikat yang ada anjing dan gambarnya, patungnya, yang dimaksud adalah, kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, hati rumah itu diibaratkan hati. Sedangkan anjing itu hawa nafsu dan dunia. Hawa nafsu, sedangkan gambar itu adalah dunia. Anjing itu ibaratnya hawa nafsu. Anjing itu kalau dibiarkan ganas, dia ganas. Paham ya? Anjing itu dibiarkan liar, dia liar. Gigit bawaannya. Apalagi anjing galak. Tetapi kalau anjing ini pelihara, dididik, dilatih, maka anjing itu jadi nurut sama kamu. Nafsu juga demikian. Di hati kita ini ada nafsu. Kalau nafsu ini dilatih, dididik, lama-lama nafsu ini tunduk. Wan nafsu katifli in tuhmilu syabba ala hubbir radai wa in taftimu yanfatimi. Nafsu itu seperti bayi, seperti anak kecil. Kalau dibiarkan dia menyusu ASI ibunya,
maka dia terus-terusan akan menyusu ASI ibunya meskipun sudah tua, kan begitu. Terus umur 5 tahun masih ada yang menyusu, umur 3 tahun masih ada yang menyusu. Kenapa? Karena dibiarkan. Paham ya? Begitu. Jomblo nggak paham masalah susu, nggak usah bahas-bahas. Kemudian apa namanya? Kalau dia disapih, maka bayi itu akan berhenti menyusu. Kalau disapi, bayi itu akan berhenti menyusu. Kalau Reno mulai lahir dia sudah disapi kan. Makanya dia begitu kurus, maksudnya begitu kurang ASI. Ya, meskipun tubuhnya kurus, ya Reno nyingan gitu. Ya, yang penting hatinya gemuk. Yang penting hatinya itu bersih. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Ada orang gemuk tapi hatinya nggak bersih. Ya, begitu. Kamu ini nggak perlu suudzon sama orang, nggak boleh. Kemudian gambaran patung itu adalah yang dimaksud Allah dunia. Ya, patung yang dikultuskan, patung yang disembah-sembah. Kalau di hati kita ini ada anjing dan dunia, maka malaikat tidak akan masuk ke hati kita. Apa maksudnya malaikat itu? Yaitu al-asrar, rahasia-rahasia, wal ma'arif, pengetahuan-pengetahuan ma'rifatullah, wal anwar, cahaya-cahaya Allah, wan nafahat, anugerah-anugerah Allah. Jadi kalau di hatinya ini nafsunya nggak terkontrol, ya di hatinya ini nafsu tidak dididik, kemudian ada cinta duniawi, maka rahasia-rahasia anugerah cahaya Allah tidak akan masuk. Begitu maksudnya. Itu yang perlu dipahami. Itu yang perlu dipahami. Begitu. Ya Allah. Luar biasa, ini makna hadisnya zahir dan batin berarti. Makna hadisnya ini zahir dan batin. Gitu. Wah, nggak boleh haram, malaikat nggak masuk loh. Terus kalau malaikat nggak masuk berarti siapa yang masuk? Setan. Buktinya jin setan nggak berani lihat fotonya para habaib. Ya kan? Jin setan tidak berani lihat fotonya para habaib. Berarti ya setan nggak masuk lah. Yang masuk siapa? Malah ini sudah terbukti gitu loh. Sudah banyak buktinya. Coba ada orang kesurupan, satu kamu pegang foto Habib orang soleh, satunya foto kamu. Kira-kira yang diludahin yang mana? Ya foto kamu lah, kan begitu. Kan begitu. Kira-kira yang ditakutin yang mana? Foto Habib, foto kamu malah diejek-ejek, kan begitu. Ya ini makhluk kan begitu. Sedih amat saya lihatnya, kan begitu jinnya. Kan begitu. Gitu ya. Makhluk saya di dimensi saya, di alam saya yang paling sengsara nggak seperti makhluk ini, kan begitu. Ini manusia kok paling sengsara di dunia, kan begitu. Diejek-ejek sama jinnya begitu loh. Diejek-ejek jin. Makhluk saya di dunia, di dimensi saya ada makhluk yang hitam tapi nggak sehitam ini, kan begitu. Begitu. Ya Allah, nggak apa-apa. Muka hitam yang penting hati putih. Itu daripada mukanya putih tapi hatinya hitam. Jangan, ini buruk. Naudzubillah min. Kenapa? Karena Allah nggak lihat muka kamu, ya. Allah nggak ngelihat mukanya Reno sama Mansur itu gimana, nggak ngelihat. Allah itu melihat hati keduanya, begitu. Hatinya Reno gimana, hatinya Mansur gimana, begitu. Yang dilihat itu hati, paham? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.